Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Wildan Ahmad Nur Paujan, dan dua rekan saya yaitu Rosalinda dan Mona Rusdihantika ingin mempresentasikan sedikit materi tentang aljabar metrik. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu aljabar metrik, yaitu adjoint dari metrik yang merupakan transpose dari metrik kofaktor. Adjoint sendiri sering disingkat ADJ. Nah, misalkan metrik A sendiri, maka adjoint dari A itu ditulis ADJ dikali A. Seperti terlihat ya, transpose sendiri itu maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom, ataupun kolom jadi baris. Adjoint dari metrik sendiri digunakan untuk menentukan inverse dari metrik. Metrik kofaktor merupakan metrik yang terdiri dari kofaktor-kofaktor metrik itu sendiri. Jadi, misalkan terdapat suatu metrik, katakanlah metrik itu metrik A, maka metrik dari kofaktor A itu sendiri merupakan metrik yang terdiri dari kofaktor-kofaktor dari metrik A. Kofaktor sendiri adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu -1 pangkat I ditambah J, di mana I sendiri adalah baris dan J adalah kolom kofaktor. Suatu elemen baris I dan kolom ke J dari metrik itu sendiri dilambangkan dengan Cij. Nah, Cij sendiri itu sama dengan -1. Sama seperti minor, jumlah kofaktor suatu metrik mengikuti jumlah elemen metrik tersebut. Minor suatu metrik A dilambangkan dengan Mij, adalah determinan metrik bagian dari metrik A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen kolom ke J. Dengan demikian, untuk metrik persegi 2x2 dan 3x3 dan seterusnya itu jumlah minor dari suatu metrik mengikuti jumlah elemennya. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu transpose dari metrik. Transpose metrik merupakan metrik yang mengalami pertukaran elemen dari kolom jadi baris ataupun sebaliknya. Transpose metrik sendiri memiliki beberapa sifat. Di antaranya kalian bisa lihat pada gambar kiri ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada determinan dari metrik. Nah, misalkan A sendiri adalah sebuah metrik kuadrat. Fungsi determinan ataupun determinan function itu dinyatakan oleh det, dan kita itu mendefinisikan det kali A itu sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Nah, untuk sifat-sifat determinan sendiri, selanjutnya yaitu matrik identitas. Matrik identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matrik identitas dinotasikan dengan disertai dengan ordonya. Contohnya matrik identitas yaitu misalkan J2 sama dengan 1, 0, 0, 1, atau J3 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya yaitu matriks inverse. Matriks inverse dengan ordo 2x2, misalkan matriks A yaitu A, B, C, D dengan AD min BC tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan A inverse sama dengan 1 per AD kali BC. D min B min C A sama dengan A per determinan A D min B min C A. Misalkan inverse dengan ordo 3x3 yaitu misalkan matriks A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan A31, A32, A33 dapat dicari dengan A inverse sama dengan A per AD min BC, adjoint dari A sama dengan A per determinan A adjoint A. Nah, untuk mengerjakan aljabar matriks pada Maple, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya. Selanjutnya, kita pilih New Worksheet.
Langkah pertama, kita ketikkan terlebih dahulu with linear. Lalu, kita akan buat matriks A yang berordo 2 kali 2 dengan mengetikkan A titik 2 sama dengan matriks buka kurung, karena berordo 2,2 kita ketikkan 2,2 dengan elemen 8,14, 8,12 tutup kurung siku baru tutup kurung titik koma lalu enter. Lalu kita akan mencari adjoin dari matriks A dengan mengetikkan B titik 2 sama dengan ADJ buka kurung matriks A tutup kurung titik koma lalu enter. Selanjutnya kita akan mengalihkan matriks A dengan adjoin matriks A dengan mengetikkan C titik 2 sama dengan A titik B titik koma lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks A dengan mengetikkan D titik 2 sama dengan det matriks A. Selanjutnya kita akan mencari transpos dari matriks A dengan mengetikkan E titik 2 sama dengan transpos dari matriks A. Lalu kita akan mencari inverse dari matriks A dengan mengetikkan F titik 2 sama dengan inverse matriks A. Selanjutnya kita akan mencari nilai trash dari matriks A dengan mengetikkan G titik 2 sama dengan trash matriks A. Nah, selanjutnya kita akan mencari matriks identitasnya dengan mengetikkan identitas titik 2 sama dengan matriks A titik G titik koma lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa hasil bagi dari adjoin dengan determinan suatu matriks yang sama itu adalah inverse dari matriks itu sendiri. Maka di sini kita akan membuktikannya dengan mengetikkan H titik 2 sama dengan ADJ matriks A dibagi dengan determinan dari matriks A titik koma lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari minor pada matriks A dengan mengetikkan minor matriks A, 1,1 tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.